Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Pramana Suherman dari program studi manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu PPN 12%, kenaikan PPN 12% yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. PPN 12%, Pak. PPN 12% cuma untuk barang mewah atau premium. Nah, sebelum masuk ke topik PPN 12%, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pajak dan PPN. Pajak merupakan setoran yang sifatnya wajib yang dibayarkan kepada negara oleh warga negara sebagai wajib pajak tanpa adanya manfaat langsung yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keperluan negara. Nah, dari sekian banyaknya pajak di Indonesia, terdapat salah satu yaitu pajak pertambahan yang dimana kita juga mengenal dengan kata PPN. PPN adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dihukukan sebagai pengusaha kenaikan pajak. Nah, pada tahun 2025 mendatang, pemerintah akan menaikkan PPN tersebut menjadi 12%. Mengapa begitu? Mari kita bahas. Pertanyaannya, kenaikan PPN 12%, kebijakan itu dari pemerintah. Kebijakan ini adil atau tambahan beban untuk rakyat? Pertanyaannya. Pada tahun 2025, Indonesia berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12%. Sesuai dengan ketentuan dan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan ini tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah kebijakan ini adil atau justru menambah beban bagi rakyat. Kebijakan adil atau enggaknya, kita harus tahu dulu itu apa tujuan kebijakan PPN 12% ini untuk dinaikkan. Kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap dengan adanya kenaikan ini, penerimaan negara dapat lebih optimal dan dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pelayanan publik serta sektor-sektor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita akan bahas dari dampak positifnya PPN 12% ini. Dari sisi positif, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Pendapatan yang lebih tinggi dari sektor pajak dapat digunakan untuk menandai berbagai program pemerintah yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, ada juga dampak negatif dari kebijakan PPN 12% ini, yaitu tak kalah penting. Salah satu dampak utama adalah kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tarif PPN yang lebih tinggi, produsen atau pedagang cenderung akan menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi biaya-biaya pajak tambahan yang harus dibayar. Hal ini berpotensi menyebabkan inflasi yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya bagi kalangan kelas menengah ke bawah. Kebijakan tersebut adil atau bebannya? Meskipun kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan, kebijakan ini tetap menyisakan pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dapat dianggap adil bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi, namun konsumsi lebih besar karena mereka akan membayar pajak yang lebih besar seiring dengan konsumsi mereka yang juga lebih tinggi. Namun bagi kelompok masyarakat yang pendapatannya lebih rendah atau menengah, kenaikan PPN bisa menjadi beban tambahan yang sulit ditanggung. Kenaikan harga barang dan jasa akan mengurangi daya beli mereka. Pada akhirnya dapat menambah kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa kebijakan ini lebih banyak memberikan beban kepada rakyat, terutama bagi mereka yang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Kesimpulan yang saya baca dari artikel tersebut, kebijakan kenaikan PPN 12% memang memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan. Namun, dampak negatif berupa kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat harus menjadi perhatian serius. Kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan tambahan untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak negatif tersebut. Sebagai alternatif, pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan untuk mengurangi dampak inflasi atau memberikan bantuan sosial kepada mereka yang paling terdampak oleh kenaikan harga.
Nah, untuk pembahasan kedua yaitu apakah kebijakan ini akan menimbulkan resesi atau depresi ekonomi yang ada di Indonesia. Mari kita bahas. Kita bahas mengapa kebijakan ini berpotensi menyebabkan resesi atau depresi. Saya di sini mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Dengan adanya kenaikan PPN, produsen dan pedagang cenderung akan menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya pajak tambahan. Hal ini dapat menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan harga yang tajam dapat memperburuk kondisi ekonomi terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki daya beli rendah. Yang kedua, poin kedua yaitu penurunan daya beli masyarakat. Seperti yang saya mention dari poin pertama, jika harga barang dan jasa naik, maka masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi menengah atau ke bawah akan kesulitan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Penurunan daya beli ini berpotensi mengurangi konsumsi domestik yang merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Jika konsumsi menurun secara signifikan, ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, berpotensi menyebabkan resesi jika tidak ada intervensi yang memadai. Poin ketiga yaitu pengaruh terhadap sektor real. Sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi dalam negeri seperti perdagangan, restoran, dan transportasi, bahkan industri barang konsumsi mungkin akan merasakan dampak langsung dari penurunan konsumsi tersebut. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan stagnasi atau kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, selain itu, ada beberapa faktor-faktor yang mengurangi potensi resesi atau depresi. Yang pertama yaitu tujuan peningkatan pendapatan negara. Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor lain yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jika penggunaan pendapatan negara dilakukan dengan tepat, ini bisa mendongkrak ekonomi dan mengurangi resesi tersebut. Faktor yang kedua yaitu peran kebijakan pemerintah lainnya. Pemerintah dapat mengimbangi kebijakan PPN dalam langkah-langkah lain seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau insentif untuk sektor-sektor yang terkena dampak. Kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat atau meredakan dampak inflasi dapat mencegah juga ekonomi memasuki depresi. Kesimpulan dari pembahasan tentang kenaikan PPN 12%, meskipun kebijakan PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat atau menyebabkan inflasi, tidak serta-merta akan menyebabkan resesi atau depresi ekonomi di Indonesia. Namun, kebijakan ini harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi dan pemerintah untuk melindungi masyarakat yang rentan dan memastikan bahwa dampak negatif tidak terlalu parah. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, kenaikan PPN bisa memperburuk kondisi ekonomi, tetapi dengan manajemen yang baik risiko, resesi atau depresi dapat diminimalisir. Mungkin sekian bahasan dari saya tentang kenaikan PPN 12% yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata salah.